Kita harus percaya diri kan. Setiap orang kan ada rezekinya masing-masing gitu. Jadi kita harus tetap semangat jadi ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahusna Space. Welcome back to podcast Ahusna Course Padang Sidimpuan, ruang berbagi cerita, perjuangan dan kisah inspirasi. Dan tentunya masih bersama saya, Miss Era Fajira Pohan, yang akan menemani obrolan kita pada episode kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang keren banget, karena tamu kita hari ini adalah seorang ibu bayangkari yang lebih memilih fokus mendampingi tumbuh kembang anak. Dan ibu ini juga merupakan salah satu orang tua siswa di kelas membaca dan sekarang sudah berada di kelas 1 karena ketekunan belajarnya. Masya Allah. Nah, pastinya kalau kita mendengar kata keluarga polisi ya kan, pasti yang terbayang adalah sosok yang disiplin, tegas, kuat, dan faktanya istrinya selalu cantik-cantik. Masya Allah. Dan tentunya hari ini kita akan ngobrol santai tentang kisah perjuangan seorang ibu rumah tangga yang menjadi keluarga polisi, dan tentunya kita juga akan mendengarkan cerita-cerita yang seru dan menarik. Kalau begitu, saksikan episode kita pada hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune di sini. Oke, langsung saja ya kita sambut ada Ibu. Halo Ibu. Halo Mi. Iya, Ibu bisa perkenalkan diri dulu Ibu. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Mela Rahayu. Saya salah satu orang tua dari murid di Al Husna yang bernama Embun. Usia saya 33 tahun dan pekerjaan saya ibu rumah tangga. Oke, yang dulunya kan Ibu, Embun itu di kelas membaca kan Ibu, di Bimbel Al Husna ini. Iya, Nah, alhamdulillah sekarang udah naik kelas 1. Oke, gimana perasaan Ibu melihat perkembangannya Embun Ibu? Perasaannya ya pastinya bangga ya, senang. Dari Embun usia 5 tahun dia udah lancar kan membaca, udah les di Al Husna ini kan. Sekarang dia masuk ke kelas 1 SD, walaupun dia belum kelas 1 SD, tapi dia udah bisa mengikuti pelajaran kelas 1 SD. Masya Allah. Dulu kira-kira Ibu kenal atau tahunya Bimbel Al Husna itu dari mana? Nyari-nyari info sih Min sama temen kan, terus pas juga lewat-lewat kan di Sidimpuan ini, oh iya ini kayaknya bagus deh, terus makanya minta brosurnya kan, terus baca-baca dulu, lihat-lihat dulu, dengar-dengar dari temen, iya katanya bagus gitu, ya udah masukin. Oke, Masya Allah. Nah, kira-kira Ibu juga pastinya ngajari Embun lah ya kan Bu di rumah? Iya. Ibu. Apa kira-kira Bu tantangan terbesar saat mengajari Embun juga membaca? Kalau tantangannya yang paling besar itu kalau ngajarin Embun belajar tuh kalau nggak mood ya Miss. Iya, Karena Ibu. dia kadang-kadang mood-moodan anaknya kan. Jadi kalau dia udah nggak mood, nah di situ deh ya udah istirahat dulu gitu, agak-agak 15 menit gitu, biar dia ada waktunya dulu sendiri. Entah istirahat, ngemil dulu, minum dulu, cerita-cerita dulu, baru pas dia udah mood baru belajar lagi. Oke. Kira-kira Ibu waktunya itu di hari-hari sekolah itu kira-kira kapan Ibu ngajari Embun Ibu? Di malam hari atau mungkin setelah pulang sekolah Ibu? Ya. Karena sekarang Embun lagi belum masuk SD kan Miss, jadi dia kalau belajar siang. Kan kalau sore aku Husna kan Miss. Bimbel ya? Kadang-kadang siang, kadang-kadang malam, tergantung dari mood dia. Moodnya ya Bu, iya. Karena anak zaman sekarang memang dikit-dikit Mood-moodan, mood, tantrum-tantrum ya kan Ibu? Iya Miss. Oke, baik Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira seberapa penting ya Bu kemampuan membaca anak-anak zaman sekarang Bu? Penting banget dong Miss itu. Karena kan zaman sekarang dan zaman dulu kan berbeda ya Miss, kurikulumnya. Terus kalau anak kelas 1 SD udah bisa lancar membaca, pastinya kan lebih cepat dia kan dalam belajar kan Miss. Itu penting banget Miss. Oke, berarti sangat penting ya Bu, karena memang dari kecil harus kita ajari biar nanti kedepannya lebih terbiasa kan Ibu. Jadi mudah menangkap, karena anak-anak sekarang itu Ibu zamannya harus visual
banyak melihat dan juga banyak mendengar ya kan Bu? Iya, Miss. Iya, itu dia. Oke Bu, nah sebagai ibu bayangkari kan Bu, pasti tentunya disiplin keluarga pasti ada ya kan Bu? Nah kira-kira berpengaruh nggak Bu disiplin keluarga sama kebiasaan belajarnya anak? Sedikit banyaknya pengaruh sih, Berpengaruh ya, Miss. Bu? Iya, setidaknya dalam sehari itu waktunya belajar ya harus belajar kan, Miss. Waktunya bermain ya bermain kan, Miss. Semua kan ada waktu-waktunya kan, Miss. Oke ya Bu. Kira-kira Bu kalau misalnya Embun lagi malas belajar ya kan Bu, misalnya kira-kira apa yang Ibu lakukan supaya Embun tetap fokus belajar dan tetap semangat belajar? Kalau Embun lagi malas belajar ya, Miss, biasanya tuh aku ngikutin dulu kemauan dia tuh, Iya. gimana, dia pinginnya kayak gimana kan. Kalau dia lagi marah-marah gitu, ya udah dimanjain aja dulu gitu. Terus dikasih semangat, ayo nanti kan bisa, biar bisa ini, biar ini, biar ini. Kalau enggak kita jajan dulu yuk, ayo kita beli kue-kue kesukaan dia, beli makanan kesukaan dia, atau main apa kesukaan dia gitu. Iya, Kalau iya. dia udah ceria lagi, Miss, kan dia udah semangat lagi buat belajar. Oke Bu, berarti memang harus ngikuti keinginan Embun dulu ya kan Bu? Iya, Miss. Iya. Baru dia ngikutin kita gitu, Miss. Oke Bu, sekarang kan Bu banyak sekali wanita karir di luar sana yang bingung memilih waktu antara pekerjaan dan juga anak ya kan Bu. Bahkan banyak sekali wanita-wanita karir di sana itu yang menitipkan anak karena mungkin nggak bisa membagi waktu kan Ibu. Nah, Ibu sebagai ibu bayangkari yang lebih memilih fokus mendampingi tumbuh kembang anak, menurut Ibu gimana tanggapan seperti itu? Kalau menurut saya sih ya, Miss, setiap orang tua pasti kan ngasih yang terbaik buat anaknya kan, Anaknya. Miss. Mau dia nitipin anaknya kan karena dia kerja, ataupun 24 jam sama anaknya, itu kan pilihan dia yang terbaik buat keluarganya kan, Miss. Iya, Bu. Setiap keluarga kan punya pilihan masing-masing kan, pemikiran masing-masing kan. Tapi kalau saya sih karena 24 jam sama anak saya sangat bersyukur. Walaupun Bersyukur. cuma jadi ibu rumah tangga kan, Miss. Iya Bu, iya. Oke, kan banyak kan Bu sekarang pendapat bahwa anak itu sebenarnya lebih membutuhkan kehadiran daripada fasilitas. Menurut Ibu setuju nggak dengan hal itu Ibu? Setuju sih, Miss. Iya ya Bu. Karena kayak contohnya kalau kita langsung nganter jemput anak nih dibandingkan mobil yang nganter dari sekolah kan, itu anak kayak lebih happy aja gitu. Terus nanti pulangnya sambil cerita tuh kan, sambil cerita di perjalanan pulang kan. Jadi kayak lebih semangat anaknya. Iya, misalkan Bu, anak udah capek pulang sekolah tiba-tiba dijemput sama Iya, mama gitu ya kan. belum kita masih di pagar kan dia udah teriak mama gitu Iya, kan. Oke. Berarti Ibu setuju dengan hal itu ya Bu? Kalau Iya, anak itu setuju memang sih. sangat membutuhkan kehadiran daripada sekedar fasilitas ya kan Bu? Iya, Miss. Oke Bu, banyak yang bilang kan Bu, kalau jadi ibu bayangkari itu harus selalu tampil menarik, cantik, rapi, dan strong, ya kan Bu? Menurut Ibu itu akan menjadi tekanan atau malah menjadi motivasi? Kalau menurut saya itu motivasi sih ya, karena contohnya kayak setiap bulan kan ada arisan bayangkari kan, Miss. Nah itu kan pastinya kita harus rapi, harus bersih kan, Miss. Iya Ibu, betul. Oke. Contohnya itu kan, Miss. Berarti kita memang harus dianjurkan untuk berpenampilan rapi ya kan Bu? Karena Iya, kita memang ketemu sama ya semua para ibu-ibu bayangkari dan istri-istri polisi ya kan Bu? Harus rapi dan tampil cantik. Oke. Nah, di zaman sekarang ya kan Bu, banyak sekali mungkin wanita-wanita atau para ibu yang tidak memiliki karir atau bahkan hanya fokus di dalam rumah ya kan Bu. Nah, apa kira-kira pesan Ibu untuk mereka yang merasa insecure atau minder karena mereka tidak punya karir, hanya fokus di rumah? Karena saya salah satu juga ibu rumah tangga, yang Iya. pertama itu kan kita harus bersyukur ya. Bersyukur sama keadaan kita sekarang kan. Bersyukur udah jadi ibu rumah tangga karena ada waktu 24 jam bersama anak, Iya, ya betul. kan. Terus yang kedua kita harus percaya diri kan. Setiap orang kan ada rezekinya masing-masing gitu. Jadi kita harus tetap semangat jadi ibu rumah tangga. Oke, berarti nggak harus insecure ya Bu? Nggak harus insecure. Iya, jangan minder karena memang menurut saya pribadi juga ya Bu, sepertinya menjadi ibu rumah tangga itu
tugasnya juga sangat berat menurut saya, Bu, walaupun saya belum menjadi berumah tangga kan, Ibu. Kayaknya Yes. memang tugasnya sangat berat ya kan, Bu, sama seperti wanita-wanita karir di luar sana juga ya kan, Bu. Iya, Miss. Oke, Bu. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau sebagai Ibu Bayangkara itu pasti ada arisan setiap bulannya ya kan, Bu? Iya, Oke, kira-kira apa Ibu aktivitas Ibu di luar itu lagi? Kalau aktivitas di luar sih biasanya aku suka ngumpul bareng temen ya, biar nggak jenuh di rumah terus kan. Biasanya aku ngumpul bareng teman walaupun cuma sekedar ngopi doang gitu. Terus udah gitu olahraga kan, kadang-kadang main badminton sama Oke. teman. Pokoknya cari kesibukan yang bikin kita happy dan positif pastinya. Dan tapinya jangan lupa juga bawa anak. Kalau aku selalu bawa embun kemanapun gitu. Oke, itu biasanya Ibu di hari-hari libur atau gimana, Ibu? Di hari libur ya? Enggak sih. Enggak Kalau juga, hari Ibu? libur, karena kalau hari libur ayahnya libur, kami pergi jalan-jalan gitu. Oke. Kalau hari-hari biasa gitu. Oke, Bu. Ini saya punya 2 opsi pilihan ya, Bu. Jadi Ibu harus jawab cepat nih ya, Bu. Oke. Nah, yang pertama Ibu milih daster atau outfit kondangan? Daster. Oke. Masak di rumah atau jajan di luar? Jajan di luar. Oke. Anak tidur siang atau rumah rapi? Anak tidur siang. Oke. Suami pulang cepat atau anak cepat tidur? Anak cepet tidur. Liburan keluarga atau tidur seharian di rumah? Liburan keluarga. Jadi Ibu galak atau Ibu terlalu baik? Ibu terlalu baik. Masya Allah, luar biasa. Iya kan, udah japlong ya kan. Oke, Bu. Apa kira-kira harapan Ibu untuk pendidikan dan masa depan anak ke depannya? Untuk pendidikan masa depan anak sih harapannya supaya anak lebih semangat lagi belajar, bisa mengikuti setiap pelajaran, terus juga bisa mengikuti setiap perkembangan pendidikan seiring dengan tahun ke tahun. Iya, berkembangnya zamannya kan, Bu. kurikulum, iya mudah-mudahan bisa mengikuti semuanya. Iya, harus semakin gaul dan semakin keren juga untuk kedepannya kan, Bu, supaya anak kita tidak tertinggal gitu ya, Bu. Iya, Miss. Oke. Nah, ini Bu, terakhir nih, jika suatu hari ya kan, Bu, nanti ya Embun udah sukses, sudah besar, nanti kedepannya kira-kira apa yang ingin Ibu dengar dari anak Ibu tentang perjuangan Ibu selama ini? Yang pingin didengar ya, setiap orang kayaknya sama, setiap orang tua kayaknya sama ya. Buat mama dan ayahnya gitu kan, kalau Embun suatu saat udah mencapai cita-citanya jadi orang yang sukses, ya bilang makasih juga udah. Udah, Iya. terobati hati. Tanpa ya, Bu? bilang itu juga sebenarnya udah apa sih, aduh jadi gitu deh. Tanpa bilang Makasih makasih juga. sebagai orang tua kan pasti udah bangga banget gitu. Iya, Masya Allah. Karena sekarang juga perkembangan Embun luar biasa. Iya. Aduh, aku jadi Miss, karena pertanyaannya tentang masa depan Iya, kan. Ibu. Sangat menyentuh. Iya, aduh. Boleh, Saya Bu. Miss. Baik, akhirnya kita sudah di penghujung obrolan kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak Ibu yang sudah berbagi cerita yang sangat seru, menarik. Kita sudah tahu bagaimana keseharian menjadi Ibu Bayangkari, ya kan Ibu? Oke. Masya Allah, luar biasa sekali episode kali ini. Dan tentunya untuk teman-teman semua, terima kasih juga yang sudah setia menemani obrolan kita pada episode kali ini. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya obrolan podcast kita setiap harinya. Dan jangan lupa juga selalu like, comment, and subscribe semua platform sosial media Alusna Course Padang Sidimpuan, TikTok Alusna Course Padang Sidimpuan, Instagram Alusna_Course Padang Sidimpuan, Facebook Alusna Course Padang Sidimpuan. Oke, sampai jumpa di episode menarik berikutnya. Bye-bye.